Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Kansa Azahra, bisa dipanggil Mita. Saya berasal dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Poltekkes Kemenkes Malang. Saat ini saya akan memaparkan materi tentang tantangan dalam mengelola rekam medis elektronik di era digital. Nah, sebelum itu, kita masuk pada pengertian rekam medis elektronik. Apa sih yang dimaksud dengan rekam medis elektronik itu? Jadi, rekam medis elektronik merupakan sistem digital untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data kesehatan pasien, menggantikan rekam medis berbasis kertas, serta mempermudah akses, diagnosis, dan komunikasi antar tenaga medis. Nah, di era digitalisasi ini, perubahan digital pada bidang kesehatan dalam pengelolaan rekam medis menawarkan berbagai manfaat signifikan. Apa aja sih manfaatnya? Seperti peningkatan efisiensi dan aksesibilitas data kesehatan yang lebih mudah oleh para penyedia layanan kesehatan. Di luar hal itu, dalam penerapannya, rekam medis elektronik juga menghadapi berbagai macam tantangan besar terkait keamanan, interoperabilitas sistem, dan biaya dalam pengimplementasiannya. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya telah meringkas materi dalam bentuk infografis. Jadi, mohon untuk disimak ya. Tantangan dalam penerapan rekam medis elektronik dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek keamanan data. Banyak studi menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi dan keamanan data rekam medis meningkat dengan adanya digitalisasi, seperti pencurian data kesehatan yang terjadi di Indonesia, termasuk 230.000 data pasien COVID-19 yang dicuri pada tahun 2020, dan dugaan kebocoran catatan medis di 2022 yang menyebabkan kerugian material dan psikologis bagi korban. Aspek kedua yaitu keterampilan teknologi. Terdapat kesenjangan keterampilan di kalangan tenaga kesehatan dalam menggunakan teknologi informasi kesehatan, dan implementasi rekam medis elektronik di beberapa rumah sakit di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi tenaga medis terhadap perubahan teknologi, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta kebutuhan akan pelatihan intensif. Studi di Kota Padang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar puskesmas telah menerapkan rekam medis elektronik pada awal 2023, masalah utamanya adalah kurangnya pelatihan bagi tenaga rekam medis yang menghambat kemampuan mereka untuk mengajarkan petugas lain, sehingga penerapan rekam medis elektronik menjadi tidak optimal dan dilakukan hanya untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek interoperabilitas sistem. Banyak sistem rekam medis elektronik yang tidak dapat saling berkomunikasi, menghambat pertukaran informasi antar lembaga kesehatan, dan menyebabkan masalah dalam interoperabilitas, yang sangat penting untuk pelayanan kesehatan komprehensif. Hal ini mengarah pada risiko kesalahan pengobatan, fragmentasi data, dan peningkatan biaya perawatan. Sementara masalah teknis seperti kegagalan desain sistem juga memperburuk kemampuan sistem untuk berbagi dan mengintegrasikan informasi dengan baik. Aspek selanjutnya yaitu aspek regulasi dan kepatuhan. Kompleksitas regulasi menjadi hambatan yang perlu diatasi dalam implementasi sistem rekam medis elektronik. Namun, keberhasilan penggunaan teknologi canggih dan sistem manajemen yang terintegrasi dapat mengatasi tantangan ini, terutama dengan mematuhi standar dan regulasi yang melindungi data pasien, seperti HIPAA di Amerika Serikat dan GDPR di Eropa, yang memastikan keamanan, privasi, dan akurasi data kesehatan. Aspek yang terakhir yaitu aspek kualitas data. Perubahan berkas rekam medis menjadi sistem elektronik menimbulkan tantangan, seperti jaringan internet yang belum stabil, petugas yang belum terlatih dengan baik, serta kekurangan sarana dan prasarana, terutama komputer. Keberhasilan pengelolaan kualitas data bergantung pada perbaikan berkelanjutan dalam infrastruktur dan pelatihan petugas untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan. Kesimpulannya, meskipun transformasi digital memberikan banyak keuntungan bagi para penyedia layanan kesehatan dan juga pasien, tantangan signifikan memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan dan praktisi. Kebijakan yang lebih ketat dalam keamanan data serta investasi yang lebih besar dalam infrastruktur teknologi diperlukan untuk mengatasi hambatan dan juga memaksimalkan manfaat dari digitalisasi dalam pengelolaan rekam medis.
Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.